Ini flexing yang sebenarnya ini kami upayakan dengan kesombongan, dengan penuh kebanggaan, dengan penuh kehati-hatian, dan juga penuh dengan semangat. Dan yang kami lakukan di sini adalah yang seharusnya digunakan atau diterapkan di flexing-flexing yang lain. Karena banyak di luar sana orang-orang penting yang memflexing barang berharga, tapi kemudian di belakang tiba-tiba ketangkap, tiba-tiba itu pencurian, tiba-tiba itu mengambil hak orang lain yang bukan haknya pribadi. Itu sebuah kekonyolan, kebodohan, dan ketidakbenaran yang harus dipreteli ulang, yang harus dikaji ulang bahwasanya flexing yang sebenarnya adalah yang flexing yang seperti ini. Barang-barang yang kami pamerkan, barang-barang yang kami gantung, kami taruh, kami berikan narasi, itu adalah bentuk dari flexing yang sebenarnya. Bagaimana kami merawat dari kecil cabai, bagaimana kami mengupayakan atas pertumbuhan jagung dan juga padi, pohon, nangka, dan yang kami petik buahnya dari hasil jerih payah kami sendiri, dari tanah yang kami rawat dan diberikan oleh semesta Palu Agung. Semesta bentangan tanah di luasan Palu Agung yang tidak begitu luas, akan tetapi itu dapat menghidupi kami, bukan seperti mereka yang orang-orang penting di luar sana banyak ditemui setelah memaksakan diri untuk flexing barang-barang yang bukan miliknya, bukan haknya, dan itu adalah sebuah kebodohan, sebuah kesalahan tentang pengertian flexing menurut saya. Pengertian flexing menurut saya bukan memamerkan hak orang lain yang seolah-olah itu menjadi miliknya sendiri, tapi bagaimana kita mengetahui prosesnya dari bawah, bagaimana kita memahami, merawat, dan membesarkan serta mengambil secukupnya untuk dipamerkan, untuk diflexingkan. Nah, itu yang memang seharusnya menjadi definisi ataupun pengertian baru tentang flexing. Gini sih angkong ini digawe ngusui mayit bisa. Sing iki didal iki. Kok mandek kok macet. Wes malah ngawur dari suket deh. Lha kula kuwi. Nah iki. Nah, ini kan jembatan asli. Buat jembatan. Lah asal-usul Kira-kira kayu ini Terus cangkulnya dia ngeduk apa? Buat masak. ganyong. Masak. Ganyong iki sing untuk ganyong iki. Terus ini ada gorong-gorong, ada kayak lombong itu buat apa? Wah, iki dalam banyu, sapi kengi. Kayunya ini bikin gendok-gendok itu loh. Oh, Masak. lha iki untuk benih jagung iki. Ini kompasnya bikin nutup. Benih bayi. Teringat masa kecil. Iya, tetap teringat masa kecil. Ini sih Kak, ini zaman dulu banget. Kalau pas mati lampu itu, jadi anak-anak tuh tiap malam kayak kumpul bareng gitu, main bareng. Mungkin sekarang udah zamannya udah beda ya. Sekarang kalau ada mati lampu, karena ada gadget, jadi anak-anak mainnya gadget gitu. Kami memflexingkan apa yang kami punya, kami bangga dengan apa yang kami punya. Kami justru bangga dengan apa yang ada di semesta Palu Agung. Sampeyan terus yang biasa digo Pak Wiji kalau Lek Wiji biasa lek melaku nggo kenean kan dia mencari ini toh, mencari udang. Kalau ini namanya pelintur. Kalau pelintur itu tak pernah tahu istilah pelintur. Kalau mbak-mbak zaman sekarang mungkin enggak ya, tapi lek bapak kita terus mas-mas kita mungkin yang di atas 30 pasti paham. Lampung ya itu. Tetengar Lampung. Nah, waktu banyu lampek iki diiseni pakan. Pertama kayak masih asing karena baru tahu ya Kak. Tapi keren juga sih, kayak nambah wawasan kita. Jadi tahu kalau ada pameran semacam kayak gini. Terus ada pepaya sama buah naga. Dari Palu Agung tuh kualitasnya bagus. Meskipun di tempat lain kadang tuh belum apa ya. Kadang kan ada musim-musimnya. Di sini tuh ada
kayak suatu cara seperti kayak di lampu gitu. Biar kalau di tempat lain belum produksi, di sini udah berbuah lagi. Untuk pelebatan buah itu gimana caranya, Bos? Pelebatan buah Ya. nah, ini bisa ini kan beberapa aku ambil dokumentasi dari fotografernya ngambil dokumentasi dari ladangnya Pak Jumar ini. Oh ya. Pak Jumari insya Allah ketika diajak diskusi tentang bagaimana lahan naga, bagaimana cara kan bagus-bagus ya Mas. Iya, iya. Dan memang untuk mensejahterakan kebanyakan masyarakat Paluagung ini kan bergantung hidup dari naga toh. Iya. Jadi ini sedikit banyak menceritakan Paluagung tentang naga. Untuk pemupukannya gimana, Bos? Alami apa? Kalau ini lebih ke semi Mas, pertanian Semi organik menurutnya ini Pak Jumar ya. Bisa dilihat yang itu fotografernya bilang bahwa ini lagi kegiatan penyemprotan fungisida untuk mengatasi jamur. Ya. Jamur yang Cacar itu ya? Cacar Ya. jamur. Itu penanggulangannya gimana? Penanggulangannya ada yang beberapa ngambil dari obat toko, ada yang ramu sendiri, ada yang beli itu organik tapi nggak ada brandnya. Macam-macam bisa dieksplor nanti di rumahnya ini Pak Jumar. Kalau ini Mas, ini contoh obat untuk apa Mas? Ini kuning ini fungisida, ada ini juga fungisida. Kebanyakan memang naga itu lebih ke arah sama obat ini apa? Siput. Serangannya kan biasanya kalau naga itu siput apa gitu. Kalau untuk buahnya Mas, biasanya digunakan obat apa agar buahnya mungkin besar atau bagus? Untuk barang bisa dilihat di Partu Kifaya. Partu Kifaya. Kalau ada orang meninggal, Ya. makanya itu ya. Sepertinya kalau selain itu jarang melihat di bawah. Ini akan berkumpul banyak yang meninggalkan pekerjaan, banyak yang meninggalkan banyak hal, pokoknya kegiatan-kegiatan pribadi Sesibuk apapun ya kan Mas. Iya. Sampai kan biasanya ya. Iya. Ingat ya, ini loh apa? Wih, yang main di kalian sana yang di Kampung 10 pulang ya. Kita flashback masa kecil. Pulangnya nyelom dulu. Mau ini mandi juga. Ini mandi juga. Jadi bilang kita mandi. Tapi kan gede daripada. Gak apa-apa dipakai semua ya. Kecil ya. Katanya kan pasal dulu. Ayo ambil catat. Oke. Ayo. Selain pameran, kami juga melakukan kegiatan lokakarya, kegiatan workshop, kegiatan semacam pergerakan kebudayaan kecil yang kami lakukan dengan cara menjemput para petani dari rumah ke rumah untuk dikumpulkan menjadi satu dan kita sharing, kita berbagi pengetahuan tentang bagaimana seni tentang keseharian mereka itu bisa diangkat menjadi sebuah produk kesenian yang tentunya tidak kalah berkualitas dengan seni-seni yang ada di luar sana. Naik turun, apakah ini kita tidak sedang menari Bapak Ibu? Iya. Ini apakah kita juga bisa dikatakan seni, misalnya diturunkan, terus sedang tiba-tiba capek, aduh. Apakah ini bukan kegiatan berkesenian? Ketika dihadapkan dengan kamera, pasti kita akan menjadi lain. Langsung biasanya, mama. Kalau di depan kamera bisa. Apakah itu bukan seni? Ya, ini seni. Ini seni. Dicoba ketika manggul gabah dari sawah misalnya, contohnya pas galengannya agak meliuk-liuk misalnya galengannya agak meliuk-liuk misalnya, contoh Kang Waji coba Galane lunyu. coba Kang. Nah. Sok aku ngomong
Nah, bisa di. Nah, sambil bokongnya. Nah, apakah ini seperti berat sekali. Oh, berat sekali. Berat sekali. Didok deh. Misalnya ekspresinya ya, terus capek lelah. Aduh. Minum air. Minum misalnya. Wah, sudah mulai bersahabat ya dengan tatapan media. Kebanyakan terus nyeneni. Nah, bentuk nyeneninya itu apakah bukan seni? Enggak, marah. Kira-kira itu seni apa bukan? Coba menggesernya dengan gerakan tari. Ambil lenggak-lenggok. Nah. Pokoknya medul. Nah, ini. Yang tangan kanan. Nah lagi. Sudah nih. Coba lagi gini. Sambil pakai gini, Bu. Nah, gitu misalnya. Nah, lagi. Ya, gitu misalnya. Coba sekarang ibu-ibu yang misalnya suka menimbang badannya ketika nimbang berat badan naik terus kaget misalnya. Iya, ekspresinya gimana? Loh, ini timbangannya. Nah. Kurang. Sing kuwi 20-an kok, Mas. Wis ngono. Kita ada duit. Bobotku kok ndak akeh, 70 iki lho. Apa aja kok kok. Menata ini. Siapa ini? Mas Koco menata untuk ditimbang misalkan. Terus membuat gerakan yang mengangkat seperti ini. Dengan ekspresi yang Nah, seperti itu. Ini ganti jeli berarti kita. Ya gitu. Duduk sih. Nah, aku dipasang lagi, nggak apa-apa. Ayo coba dari sini. Dari sini. Dari sini pindah ke sini. Coba pakai ekspresi yang siap sehari-hari ya, Nah, cara jalannya kita coba lihat. Kita coba review cara jalannya. Ini kan sesuatu yang biasa dilakukan sehari-hari, tapi dipindah di atas panggung itu tiba-tiba ditonton orang banyak, terus ini karungnya dihilangkan, terus coba gini terkakil. Ini kan menjadi sesuatu yang lain. Selain dari lokakarya, dan menurut kami ini sangat penting tentang bagaimana cara kami melestarikan hutan dengan cara diskusi FGD yang sebelum-sebelumnya pernah ataupun sering dilakukan bersama-sama dengan pembinaan warga tentang bagaimana cara yang baik melestarikan hutan. Namun kali ini FGD kami lakukan dengan cara peragaan ataupun reenactment oleh aktor ataupun peraga-peraga hasil dari workshop yang kami lakukan sebelumnya. Dan pemain yang cukup bagus ataupun hasil dari workshop terbaik Pak Rohadi itu kami pakai sebagai penyampai ataupun peraga daripada petugas hutan. Cek. Oke, karena mic-nya agak-agak gini ya, nggak enak ya, mati hidup karena tadi jalannya memang agak susah menuju ke dalam hutan ini. Jadi seminar kali ini bukan seminar ya, kita lebih enak menyebut acara perkumpulan ini adalah FGD saja, diskusi. Saya mau tanya, sampai kapan lahan ini digunakan oleh masyarakat sekitar atau petani hutan? Tolong Pak jelaskan. Dari pihak Perum Perhutani sendiri itu akan memberi
kewenangan seluas-luasnya. Selagi tanaman ini masih bisa ditanamin, ya, perhutani tidak akan menutup atau tidak akan memindahkan para petani. Cuman pesan dari pihak perhutani ikut menjaga. Artinya apa? Pohon-pohon jangan sampai ada penebangan. Itu saja. Terima kasih. Oh gitu ya Pak ya. Tanya Pak. Oke silakan Pak. Tanduri pari oleh apa ora Pak? Pertanyaan itu Pak. Tanduri pari kira-kira asal napa mboten? Tanaman padi gimana ya? Gimana ya? Ya agak repot juga. Soalnya biasanya perhutani itu tanaman itu kan tanaman kering ya. Tapi untuk bagian-bagian tertentu, contoh ada tempat rawa-rawa itu bisa ditanami juga. Untuk padi nih Pak. Untuk padi. Cuman pesan saya ya dari Perum Perhutani jangan sampai menebang. Ya, itu saja. Terima kasih. Tidak. Jadi begitu Bapak. Untuk penebangan yang tegaan sudah pasti nggak boleh, nggih. Sudah pasti nggak boleh. Kalau Pohonnya kalau jatuh nggak boleh ditebang. Oh ya Pak, ini ada kasus misalnya dari Ibu siapa Ibu? Sundari. Ibu Sundari. Misalnya kalau ada pohon yang tumbang Pak. Dari pihak Perum Perhutani meminta kalau ada salah satu pohon karena musibah ya, satu angin ataupun hujan. Nah, dari pihak masyarakat khususnya yang punya lahan itu untuk melapor ke pihak perhutani. Nanti akan ditangani oleh pihak perhutani. Jadi untuk petani nggak usah ikut-ikutan, artinya apa? Nebang ataupun memotong. Nanti ada petugasnya sendiri. Terima kasih. Ketika ada, mohon maaf kalau ketika ada pohon tumbang dan kita lapor dari pihak yang berwenang, mungkin kalau responnya itu berapa lama atau seberapa cepat mereka merespon, karena tanaman tersebut nggak mungkin bertahan lama ketika ditumpangin kayu tersebut. Monggo. Katanya 2005. Ya, yang penting ada laporan. Kasih ke laporan gitu. Kapan saja perhutani akan siap selama 24 jam. Cuman saya pesen ya kepada mitra-mitra khususnya untuk petani ya, tolong jaga hutan. Itu saja. Terima kasih. Misalnya dijual belikan Pak. Maksudnya jual beli lahan ya? Ya, jual beli lahan ke petani lain. Itu terserah petani, ya terserah petani. Cuman perhutani itu menangani masalah hutan. Masalah tegaan, masalah kayu yang ada di lokasi. Cuman ya yang punya lahan Nur. Saya minta ya untuk semua masyarakat khususnya masyarakat penyangga hutan ya ayo kita bermitra atau bekerja sama ya, untuk menjaga hutan. Hutan tetap lestarikan. Terima kasih. Melakukan aktivitas masak di atas tiga sepanjang kampung Paluagung dan berhenti di lapangan di tempat publik sedang berkegiatan banyak orang. Itu kami memang membanggakan apa yang disebut dengan flexing kerang. Selamat siang warga masyarakat Paluagung. Ini saya sedang melakukan pameran. Gerakan yang kami lakukan di atas pick up sampai turun ke bawah ke lapangan itu merupakan sebuah kebanggaan. Kami bisa budaya dengan kerang, kami bisa berkolektif untuk bergerak dan membagi-bagikan kerang dan juga berbagi dengan sekeliling kami. Kami juga melakukan gerakan-gerakan yang itu adalah gerakan dari keseharian kami. Itu yang membuat saya bukan sedang mabuk, tapi saya sedang membanggakan, kami sedang berbahagia, kami sedang melakukan ritual yang sangat memabukkan atas kebanggaan kami kepada kerang. Kami sangat bangga memiliki kerang, kami sangat senang, kami sangat bahagia, dan itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang di luar sana. Itu saya pikir bisa disebut sebagai gerakan kebudayaan hari tentang dari pameran
kebudayaan yang melaku nih Paluagung bagi kami masyarakat, melakukan pertunjukan yang di luar presentasi dari workshop tentang semesta agraria, dan kami memulai pertunjukan dari dengan sebuah doa ritual tentang bagaimana kekayaan dan juga sebuah kampung yang aman dan tentram. Kami mencoba untuk merepresentasikan ulang, dan sengaja kami mengajak orang dari luar, orang asing dari semesta lain di luar semesta Paluagung sebagai tatapan lain untuk merepresentasikan orang luar yang sedang menatap bagaimana Paluagung. Dan kami mulai dengan ritual-ritual kami yang biasa kami lakukan tentang bagaimana kami menghormati Paluagung sebagai ibu bumi, dan juga di sisi lain ada representasi lain tentang orang luar, bagaimana cara orang luar menatap Paluagung. Kami lalu mencoba memasuki area-area bagaimana cara orang Paluagung berinvestasi, bagaimana cara-cara orang Paluagung untuk menyimpan, menabung, dan tidak menghabiskan dari semua yang hasil dari panen untuk tidak langsung dihabiskan. Bagaimana cara untuk menyimpan dan menikmati secukupnya. Mati yang mau mandi di sungai sekarang? Ada dulu. Nih pesantren saya di sini. Saya anak santri yang ngaku. Saya bukan. Jadi masa saya jadi gini ngomongnya? Jam 4 subuh. Karena saya tahu jadwal santriwati mandi. Jam 3 saya sudah di sungai. Sungainya segini kan? Kita berdiam diri di seberang. Dia jalur selatan, aku jalur utara. Udah tahu jamnya, udah ada kodenya, sekitar 3 orang, ya. Gini kan, langsung. Ini lagi, sep. Ini lagi, sep. Wah, nggak seru itu kalau nggak ada ketahuannya. Seru kalau ada ketahuannya. Ketahuan nggak? Ketahuan. Cuma kalau ketahuan gitu kan, terus kita kejar orang satu RT kan gitu, keren gitu kan. Enggak, aku kan anak kiai. Oh iya, lupa. Kamu lupa saya anak kiai. Anak kiai tapi kok kadang-kadang sholat, kadang-kadang nggak sholat. Ya ke kiri-kirian. Kiri-kirian kan gitu. Teman-teman, ada yang mau berpartisipasi untuk berbagi ingatan di sini? Silakan duduk di sini, nggak disiram. Tenang, disiram boleh. Diceritain. Ayo. Silakan monggo, mbaknya yang di paling depan monggo. Duduk di sini aja. Nggak disiram. Ayo. Iya, nanti saya kami juga melakukan ritual ritus sosial yang sangat panjang gitu,
dengan cara berjalan dari rumah ke rumah untuk menuju satu wadah besar gitu yang kami sebut wadah itu sebagai Palu Agung. Dan di dalam wadah itulah representasi dari Palu Agung. Di situ ada alat perang kami, alat kami mencari rezeki, ada bagaimana hasil yang kami ambil dari tanah Palu Agung, hasil dari tanaman-tanaman yang tumbuh subur di Palu Agung, dan kami berbahagia di dalam sebuah wadah yang disebut Palu Agung itu adalah wadah kebahagiaan Palu Agung bagi kami. Dan wadah yang kami flexingkan ini adalah flexing yang sebenar-benarnya, flexing yang harus memang benar-benar dilakukan oleh kami. Ini adalah kebenaran bagi kami. Timbang orang yang melakukan flexing di media sosial itu merupakan sebuah tololan dan